Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Yulianti, NPM 22144600174 dari kelas A522 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalau baik. Tadi sudah berdoa belum ya? Kalau belum, kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk Dea memimpin berdoa pada pagi hari ini ya. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, kita melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu menyanyikan lagu nasional. Nah, pada anak-anak ingin menyanyikan lagu nasional apa? Oh, Garuda Pancasila. Oke, bentar ya. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, setelah kita melakukan kebiasaan ini, minta tolong pada anak-anak, masih ada untuk waktu 10 menit kita membaca buku non pelajaran. Nah, kalian bawakan bukunya. Nah, silakan dikeluarkan dan dibaca. Ibu beri waktu 10 menit untuk membacanya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai belajarnya pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan presensi kehadiran semua siswa ya. Nanti bisa kita lihat siapa yang tidak masuk atau semua hadir. Nah, untuk Alif hadir, Dea hadir, Ania hadir, Mesya hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya, tidak ada yang izin sakit ataupun apa. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, dari anak-anak ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya betul, tentang jual beli. Nah, jual beli ini sebagai salah satu pemenuh kebutuhan. Nah, di dalam jual beli ini terdapat tawar menawar, kegiatan ekonomi, dan ada juga produsen dan juga distributor. Nah, dan kalau kita melakukan jual beli itu transaksinya menggunakan apa? Iya betul, dengan menggunakan uang. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang itu kan. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar ke materi yang berikutnya. Nah, Ibu ada sedikit pertanyaan untuk anak-anak. Nah, pertanyaannya yaitu, apa yang membuat manusia itu dapat hidup rukun dan juga tertib? Iya betul, karena adanya aturan. Kemudian ada juga
iya ada norma dan iya betul, dan juga ada adat istiadat. Nah, dengan adanya ketiga tersebut, kita sebagai masyarakat itu dapat hidup dengan harmonis dan hidup dengan rukun dan juga tertib. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu norma? Belum tahu. Belum tahu. Jadi kalau belum tahu, Ibu akan kasih tahu. Nah, jadi norma itu aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, sedangkan adat istiadat itu, anak-anak ada yang tahu apa itu adat istiadat? Belum tahu. Jadi adat istiadat itu aturan tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat. Kemudian Ibu ada dua pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya, mengapa kita ini perlu adanya norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Iya betul, agar masyarakatnya itu hidup tertib dan juga rukun. Betul sekali Dea. Kemudian agar kita harmonis dan juga saling menghargai antar sesama. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir nih, yang ketiga, adakah contoh norma atau adat istiadat yang ada di daerah sekitar atau di sekolah ini? Contohnya seperti ia memakai seragam sesuai dengan aturannya. Nah, seperti Ibu memakai seragam batik sesuai yang ada di jadwal, dan juga anak-anak memakai seragam batik yang sesuai dengan jadwalnya dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada juga lagi ia tidak meludah di sembarang tempat. Oke. Jadi norma-norma itu yang ada di sekitar kita banyak sekali. Nah, seperti kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah ataupun di masyarakat. Kemudian ada juga adat istiadat yang ada di sekitar kita, seperti di daerah tempat tinggalnya Ibu, di daerah Gamping itu terdapat upacara adat seperti upacara saparan bekaka dan juga lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8 mengenai manusia yang beradab. Topik A yaitu norma dalam adat istiadat. Nah, dengan kita belajar norma dan adat istiadat ini, kita dapat jadi kita ini sebagai siswa dapat memahami dan menghormati norma-norma yang ada di sekitar kita ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga dapat mengerti apa saja norma ataupun adat istiadat yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, seperti contohnya itu norma dan juga adat istiadat yang sudah Ibu jelaskan tadi, memakai seragam, kemudian ada upacara adat bekaka, kemudian di Bali itu juga ada yang namanya upacara ngabeng. Itu upacara untuk pemakaman ya, bukan pemakaman tapi kematian. Nah, itu caranya dengan dibakar. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki ke materi pembelajarannya. Nah, anak-anak silakan siapkan peralatannya seperti buku, pensil ataupun bolpen untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Nah, materinya yaitu norma dalam adat istiadat daerahku. Nah, jadi anak-anak, apa itu norma? Ada yang tahu apa itu norma? Iya betul, kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara.
Ya, jadi norma itu aturan yang berlaku di masyarakat untuk kita sebagai seseorang yang memiliki pribadi yang baik. Nah, kemudian mengapa norma itu penting? Ada yang tahu? Iya, betul, karena kita agar terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Kemudian yang tahu lagi? Iya, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dan iya, sebagai pedoman sikap dan tindakan manusia. Nah, jadi dengan adanya norma itu kita dapat hidup harmonis antar sesama yang ada di masyarakat sekitar. Nah, agar dengan norma ini kita tidak menyimpang dengan kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya norma itu dibagi menjadi berapa? Iya, dibagi menjadi 2. Ada norma tertulis dan juga norma tidak tertulis. Norma tertulis ini biasanya diatur oleh hukum di Indonesia. Mari kita lihat contohnya apa saja yang ada pada norma tertulis. Norma tertulis ini dibagi menjadi 2, norma di sekolah dan juga norma yang ada di masyarakat. Nah, norma tertulis yang ada di sekolah itu apa saja, anak-anak? Iya, betul, memakai seragam yang sudah ditentukan. Seperti ibu sudah memakai seragam batik sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah, dan juga anak-anak memakai seragam batik dan juga sesuai jadwalnya kan. Misalnya seperti hari Senin dan juga Selasa mengenakan pakaian merah putih, kemudian Rabu Kamis menggunakan batik, dan Jumat menggunakan seragam pramuka. Nah, kalau pada pelajaran olahraga itu kita juga memakai seragam olahraga, bukan malah menggunakan seragam merah putih ataupun batik itu. Nah, kemudian yang kedua ada yaitu datang tepat waktu. Nah, kita itu sebagai siswa, kalian sebagai siswa itu harus datang tepat waktu. Sebelum jam 7 itu harus sudah ada di sekolah, bukan malah jam 7 kita baru berangkat ke sekolah, jadinya kita terlambat. Nah, itu sudah termasuk melanggar norma yang ada di sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan sekolahnya. Jadi kita sebagai siswa yang baik, kalian sebagai siswa yang baik harus membuang sampah pada tempatnya, seperti tempat sampah. Jangan malah membuang sampahnya di laci ataupun bawah meja. Siapa yang kemarin seperti itu? Nah, jadi makanya dengan adanya norma ini kalian dibentuk adanya piket kelas kan, agar terciptanya kebersihan di dalam kelas. Dan kemudian norma tertulis di masyarakat yaitu ada tamu wajib melapor 1 kali 24 jam. Nah, jadi kalau kalian ada tamu yang menginap itu wajib melaporkan pada RT setempat. Dan ada juga mempunyai KTP. Nah, anak-anak, bagi anak-anak besok jika sudah berumur 17 tahun harus sudah membuat KTP. Yang tahu KTP itu apa? Iya, betul, kartu tanda penduduk. Kemudian selanjutnya yaitu mempunyai kartu keluarga. Nah, di sini semua memiliki kartu keluarga kan? Iya. Nah, jadi kita itu di setiap keluarga itu wajib memiliki kartu keluarga. Adapun contoh lain norma tertulis di masyarakat yaitu ketika kita mengendarai motor atau mobil, kita harus memiliki SIM dan juga STNK agar kita tidak melanggar
norma yang ada di lalu lintas. Yang selanjutnya ada norma tidak tertulis. Nah, norma tidak tertulis di sekolah ini yaitu menjenguk teman yang sakit. Nah, jadi kalau ada teman yang sakit berhari-hari tidak masuk sekolah, kita menjenguknya. Seperti kemarin dia sakit tidak berangkat ke sekolah berhari-hari, nah kita semua menjenguknya kan di rumahnya dia. Nah, dan yang kedua ada apa? Saling tolong menolong. Nah, kita sebagai seorang siswa, nah, dan juga tidak membeda-bedakan, harus saling menolong antar teman yang mengalami kesusahan. Seperti kemarin Tania terpeleset di depan kelas, dan juga kalian teman-teman sekelas kan membantunya kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bersikap sopan dan saling menyapa. Nah, jadi anak-anak jika bertemu dengan bapak ibu guru, jika berpapasan di sekolah harus menyapa atau bersikap sopan, bukan malah pura-pura tidak lihat ataupun mengabaikannya. Nah, kemudian norma tidak tertulis di masyarakat itu yang pertama yaitu apa anak-anak? Ia membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, misalnya nih kita punya tetangga sedang mengalami musibah, nah kita tidak boleh mengejaknya, jadi kita harus menghiburnya atau membantunya sedikit. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu saling menghormati. Nah, kita sebagai antar sesama warga harus saling menghormati. Kita tidak boleh mengejek, tidak boleh membeda-bedakan agamanya ataupun warna kulitnya. Nah, jadi yang ketiga yaitu saling menyapa. Nah, kita sebagai warga masyarakat kalau bertemu itu juga harus menyapa. Kita tidak boleh mengabaikannya ataupun pura-pura tidak melihatnya. Selanjutnya, norma itu ada berapa? Ada yang tahu anak-anak? Bukan ada 5. Ada berapa? Kok 100? Bukan 100. Iya betul, ada 4. Nah, norma itu ada 4. Ada yang tahu apa saja norma itu? Iya betul, norma hukum. Kemudian ada lagi norma agama. Kemudian ada norma sosial, dan juga yang terakhir ada norma kesusilaan. Oke, kita masuk ke materi norma. Oke, yang pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama ini kaidah atau aturannya yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada norma agama ini berisi perintah atau larangannya yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan dunia akhirat. Yang tahu contoh dari norma agama ini apa anak-anak? Iya betul, rajin beribadah, kemudian saling menghormati. Ada lagi? Ia membantu orang yang mengalami kesulitan. Kemudian dan juga lain sebagainya. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Yang kedua ada norma susila. Nah, norma susila ini berasal dari hati nurani manusia. Nah, norma kesusilaan ini mengatur perilaku manusia yang sesuai dengan norma baik ataupun buruk, benar atau salah, atau pantas dan tidak pantas. Nah, contoh dari norma kesusilaan yaitu ia tidak boleh saling mengejek, kemudian harus saling bertindak adil, kemudian selalu berkata jujur, dan juga
Iya betul, tidak boleh merasa iri ataupun tinggi hati. Yang ketiga ada norma sosial, nah atau kesopanan yang bersumber dari tata krama. Nah, tentang kesopanan ini berawal dari hubungan antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Nah, anak-anak yang tahu contoh dari norma sosial adalah yaitu ia tidak meludah di sembarang tempat. Nah, kita itu tidak boleh meludah di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, ia memberi atau meminta dengan tangan kanan. Nah, tidak boleh menggunakan tangan kiri karena itu tidak sopan. Nah, kemudian harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita kalau dengan orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak boleh semena-mena. Dan ada juga iya betul, harus bertegur sapa dengan orang lain. Seperti sebelumnya pada materi kita kalau bertemu orang itu harus menyapanya, bukan malah tidak pura-pura tidak lihat ataupun menghindarinya. Yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi pada norma hukum ini dibentuk oleh pemerintah dan bersifat tegas atau memaksa. Nah, pelanggaran dari sanksi ini yaitu hukuman penjara ataupun denda. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu contoh dari norma hukum? Iya betul, seperti tadi membuat KTP untuk masyarakat yang umurnya 17 tahun ke atas. Kemudian dia wajib membawa SIM atau STNK ketika mengendarai motor ataupun mobil. Ya, kemudian kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu membayar pajak, harus wajib yaitu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi adat istiadat. Ada yang tahu adat istiadat itu apa? Iya betul, adat istiadat itu aturan tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, adat istiadat ini merupakan sebagian dari norma. Nah, kemudian norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita, di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama mengucapkan permisi ketika kita memasuki rumah. Jadi kalau kita memasuki rumah kita harus mengetoknya atau mengucapkan salam, bukan langsung menyelenong masuk, itu tidak sopan. Kemudian mencium tangan ketika ada orang tua ketika mau berangkat sekolah ataupun berpergian. Nah, kemudian ya seperti tidak meludah di sembarang tempat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian dan juga memakai pakaian yang sopan ketika ada acara, dan juga ini setiap Idul Fitri kita selalu memasaknya, yaitu opor ayam atau ketupat di hari. Nah, kemudian terdapat daerah yang menerapkan aturan adat di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu apa anak-anak? Iya, Bali, betul. Nah, di Bali ini terdapat pemimpin atau petugas yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yang disebut dengan iya betul, dengan pecalang. Nah, pecalang ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga upacara adat yang diselenggarakan itu dapat berjalan baik dan juga tertib. Nah, seperti kemarin Ibu membaca berita, jadi pecalang di Bali ini menertibkan sholat Idul Fitri
bagi umat muslim yang ada di Bali. Kedua yaitu berasal dari Banten. Nah, di masyarakat Baduy ini memiliki aturan memisahkan Baduy dalam dan juga Baduy luar. Nah, di dalam Baduy dalam ini masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik termasuk kamera. Nah, kemudian tidak ada listrik di area tersebut dan juga masyarakat tidak boleh mengembala ternak di aliran sungai. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk masuk ke area hutan tertentu. Nah, tujuan dari masyarakat Baduy memiliki aturan ini yaitu untuk mempertahankan sistem adat dan juga melindungi areanya dari perubahan peradaban. Kemudian yang ketiga ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur ini terdapat masyarakat Pulau Lembata yang memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei sampai dengan November. Nah, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Nah, di masyarakat ini memiliki peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu anak-anak hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya. Kemudian ada lagi, ia tidak boleh memperjualbelikan apapun dari bagian pausnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berburu paus. Tidak boleh berburu paus yang sedang hamil. Kemudian yang terakhir, semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Oke, jadi Ibu ada video pembelajaran, bisa anak-anak cermati. Nah, ini digunakan untuk kita masuk ke tugas berikutnya. Tadi itu adalah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, tadi norma itu ada berapa? Iya, betul, ada 4. Apa saja? Norma agama, norma sosial, asusisilaan, dan juga norma hukum. Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi, petugas atau pemimpin yang ada di Bali tadi namanya apa? Iya, betul, namanya pecalang. Anak-anak tahu semua ya, berarti tadi mendengarkan apa yang sudah Ibu jelaskan dan juga mencatat. Anak-anak, Ibu minta tolong pada anak-anak untuk membentuk kelompok kecil dengan 7 kelompok. Nah, kalian kan ada 28 siswa. Nah, dibagi 7 berarti dengan anggotanya yaitu 4 orang. Nah, silahkan kalian memilih anggota yang mau dijadikan satu kelompok mulai dari sekarang ya, dan juga duduk di tempatnya yang sudah berkelompok. Nah, kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, dikerjakan ya. Kemudian diperhatikan petunjuk pengerjaannya seperti ini. Jangan lupa ditulis nama anggotanya dan juga kelompoknya. Kelompoknya urut aja ya. Yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7. Mengerjakan LKPD-nya. Jika kalian merasa kesulitan dalam mengerjakannya, kalian dapat bertanya pada ibu ya, untuk kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti yang presentasi itu
kelompok lain itu memberikan tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. Kelompok 6 maju presentasi ya. Silahkan presentasi di depan. Pada kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian akhir nih. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai norma dan juga adat istiadat yang ada di sekitar kita. Nah, norma ini yaitu aturan yang diakui oleh masyarakat, yang berlaku di masyarakat, dan juga adat istiadat yaitu aturan tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat. Nah, norma itu ada 4, ada norma agama, sosial, kesusilaan, dan juga norma hukum. Nah, kemudian ada adat istiadat itu seperti tadi ada aturan adat di Bali, kemudian ada masyarakat Baduy, kemudian ada masyarakat Lembata, dan anak-anak sekalian ada materi yang kurang dipahami atau belum memahami, bisa bertanya pada ibu. Karena kita sudah memasuki pembelajaran akhir, ibu mau nanya nih, ketika pembelajaran hari ini mengalami kesulitan tidak sih? Oh tidak mengalami. Wah, berarti ini ada pintar-pintar semua ya. Kemudian pada pembelajaran ini apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Oh iya, kalian jadi mengerti aturan dan juga adat istiadat dan juga norma ya. Oke. Kemudian ibu minta pada anak-anak memberikan bintang 1 sampai 5 kepada anak-anak usaha kalian dalam memahami materi hari ini. Ayo, berapa? Sebutkan. 5. Wah, kemudian ada 4, ada 3,5. Dan ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang digunakan apakah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Nah, ibu akan membagikannya ya. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Besok akan belajar mengenai topik B. Kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Ibu minta tolong kepada Alif untuk memimpin doa. Nah, silakan ya Alif untuk memimpin doa untuk pulang. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, kalian boleh pulang. Nah, pulangnya ini yang tertib ya, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 7. Jadi pembelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.